Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Teh, ini kita lanjutin ngobrol-ngobrol lagi nih, Teh. Saya mau nanya sama Jo and Jo ini. Pertama kenal tuh tahun berapa nih umur? Ini umur tuan mana sih? Tuan Jojo. Saya. Jojo 91 ya, Jo? 92. 92. Umur Tuan Jojo. 93. Oh, setahun ya. Oh, Ini pertama kenal maksudnya tahun apa nih berapa? lahir? Lahir ya. Lahirnya. Kenapa Teteh langsung berubah gitu mukanya? Bukan. Teteh Karena berapa Teteh? bukan antara umur sama wajah beda. Oh gitu ya? Emang kenapa, Pak? Bermutu, bermuka tua maksudnya. Bukan apa-apa. Bermutu, bermuka tuh. Enggak benar bermutu, cuma mutunya rendah. Tahun berapa pertama kenalnya? Tahun 2004 kan ya? 2004-an lah, iya. Itu nonton konsernya My Chemical Romance. My Chemical Romance. Jojo udah nyanyi ya? Jojo udah nyanyi. Udah kan dia nyanyi dari kecil. Iya. Mulai kecil diobok-obok. Dari diobok-obok. Nah, pertama kali kenal kita nonton konser bareng My Chemical Romance. Terus nggak berapa lama kita punya program bareng ya. Iya. Ada acara Ada bareng. acara jadi komedi bareng. Itu terus tuh sampai sekarang. Pertama kali saya pakai hijab, terus kemudian saya lepas hijab saya, akhirnya saya pakai topi-topi kupluk, saya dapat kupluk dari Jojo. Oh, itu iya ya? pertama kali. Iya dong. Oh iya benar-benar pas syuting itu ya. Oh gitu. Tapi yang jelas Wi, tadi saya senang banget apa yang diceletukkan oleh Joshua. Joshua bilang, wah kita persahabatan kita ini persahabatan gibah ya. Kan biasanya kalau udah ngumpul, kalau kita bercerita tentang diri kita sendiri, seperti tadi Jojo cerita kepada Joshua tentang keluarganya, tentang pacarnya, tentang apapun yang menjadi kesibukannya, itu mungkin ceritain diri sendiri kan nggak problem. Ketika kita sudah mulai menceritakan orang lain tuh, Wi. Kalau saya sih lebih kepada, karena saya sudah tua ya, saya lebih wise lah daripada Paham itu kalau semuanya. itu. Iya. Artinya Tadi aja apa yang opa kan ya? saya bicarakan lebih wisdom lah dibanding masih anak-anak semua. Ini kan wajah-wajah masih gampang ditipu kan. Ada masa di mana ada masa liminalitas, masa pubertas, masa pancaroba, masa peralihan. Biasanya harus mengalami beberapa kematangan identifikasi. Masa-masa seperti ini masa mudah untuk deviasi, artinya masa untuk penyimpangan. Mulai dari masa coret-coret, karena biasanya kumpul bareng, coret-coret mulai dari nama dirinya dengan nama pacarnya. Ditulis namanya Umar, pacarnya Rini. Tulis urin. Umar ini urin. Kencing itu namanya. Atau dalam bentuk mungkin geng-geng motor misalnya. Itu menjadi rawan. Bagi saya adalah mau kongko, mau duduk bareng, mau apa, tetapi koridor itu harus dilalui. Misalnya ngedrak misalnya. Tadi jualan minuman itu. Enggak, saya narkoba dia yang Enggak diurusin ini ya. Bukan tersalah, maksudnya minuman tuh minuman biasa, bukan minuman ya, keras. itulah. Jual minuman biasa. Minuman lembek lah Pak Ustaz. Soalnya suka minum-minuman itu juga di masalah. Minuman lembek bukan minuman keras. Iya. Tapi ya Minuman hebat loh, lembek. pinter loh, bisa minum keras bisa diminum itu luar biasa loh minuman Ada keras. esnya, Wi. Ada satu. Nah, bagian dari patologi sampai kepada mohon maaf, biasanya usia-usia ini adalah usia di mana di Indonesia ini demografinya tidak normal. Karena demografi yang normal itu artinya kematian itu ada di usia tua. Tapi di Indonesia ini justru angka kematian di usia remaja. Ini menjadi perhatian karena yang pesta narkoba rata-rata juga remaja. Minuman, Iya, oplosan, oplosan banyak. remaja. Jarang nenek-nenek tripping malam minggu ini jarang gitu semuanya. Kebut-kebutan, geng motor segala macam remaja. Maka koridor-koridor ini yang tidak boleh dilompati. Mau apapun tidak boleh di luar koridor ini. Artinya Jarang sekali loh. Sekarang artis kumpul tanpa ada misalnya ekstasi kayak atau apa misalnya itu. nggak artis juga kali, Wi. Banyak juga yang Iya, lain maksud ya. saya ini kita bicaranya kan artis ya. Oh, kita tuh artis ya? Oh kita Saya kira joki 3 in 1. itu kan Sabila. Iya, kan betul. itu. Utamanya kan artis itu semuanya. Kemarin ketemu di mana sih pas joki itu? Itu di Kuningan. Pasti bantuin Wi saya ya. lagi nggak ikut. Ini nggak ikut. Pak. Pas apa? Lagi ternak kunang-kunang. Nah, koridor itu menjadi penting. Yang kedua tentu yang paling susah dari remaja kita adalah kalau sudah kumpul itu tawuran. Karena kadang-kadang tawuran itu deviasinya bukan deviasi personal tetapi situasional. Ya. Sebetulnya tawuran itu yang bermasalah cuma 1-2 orang. Ya. Bukan suatu lembaga ke lembaga. Lah, asas keterpengaruhan ini menjadi penting untuk kita perhatikan kepada teman-teman siapapun yang kumpul bareng.
Ya. Bicara soal pengaruh, biasa kan ya kalau misalnya kita ini katakan lagi nih ada kumpulan, katakanlah di kampus ya, di kampus atau di komunitas tertentu, terus ngumpul. Orang-orang yang tahu bahwa misalnya itu kumpulan tuh kayaknya nggak bener deh, soalnya kayaknya mulai ngedrugs bareng misalnya, mulai ngomongin hal-hal yang porno misalnya. Ini kita ngomongin yang negatif dulu ya. Terus kemudian orang-orang yang ada di luarnya, di luar komunitas tersebut, merasa bahwa aduh, kalau saya nggak masuk komunitas itu ntar nggak keren. Aduh, kalau saya nggak ngumpul di situ nanti saya terisolasi. Karena mereka lebih besar dibandingkan orang yang ada di luar komunitas itu. Nah, menyikapi seperti ini harus gimana, Wi? Makanya motivasi orang pakai narkoba rata-rata juga coba-coba. Atau dia supaya in group feeling. Kalau saya nggak ikut-ikutan ngerokok, nggak keren. Gitu. Saya kalau nggak ikut-ikutan pakai tato beneran, bukan tato gambar pink itu panuan. Iya. Itu semuanya. Panu saya lebih Iya, ke panuan itu semuanya. Maksud saya, ketika orang punya keterpengaruhan seperti itu, maka harus punya social control. Maka sebaik-baik orang itu dalam berteman mencari teman, karena orang itu dipengaruhi oleh temannya. Ya, paling di usia muda ini. Teman jadi memberi pengaruh lebih besar ya, Wi ya. Dari sekian banyak orang kena narkoba, bukan pengaruh gurunya, bukan pengaruh orang tuanya, lebih pada teman dekatnya ini. Hati-hati. Tapi yang motifnya coba-coba tuh setahu saya bukan cuma narkoba loh, tapi Apa lagi? minyak angin juga ada. Itu. Karena buat anak kok coba-coba. Coba itu juga. Masalahnya kalau Anda nanti undian nikah kok harus coba dulu baru beli, itu jadi masalah itu. Nggak boleh test drive kalau itu. Iya, apalagi kita beli durian ya udah dibuka, dirasain, dikembaliin marah-marah. Ini anaknya orang udah dibuka Jangan. Ya, maksud saya itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi siapapun bergaul itu penting karena orang yang nggak normal ketika dia introvert. Introvert itu ada masalah terus ngurung diri di kamar mandi, ada masalah di kuburan diem aja itu. Kalau mau ngurung diri di kandang macan gitu Ya, sekalian. itu sekalian. Mati dong. Iya, kenapa macannya nunjuk ke sana? Nggak apa-apa. Karena aku dulu trio macan. Kirain mau dijawab karena aku manis dan cantik. Kayak Ya enggak lah, itu dulu. Ini gayanya persis Ruben. Kalau nggak tahu dikira adiknya Ruben. iya. Memang dia adenya. Enggak, itu orang pada ngomong Ruben Onsu siapa sih artis? Nggak terkenal ya. Adikmu, Temennya adik-adik. Batman itu loh, Ruben. Robin. Mau Robin karena dulu. Robin. Nah, itu yang penting adalah pada koridor. Ini penting ya satu. Kedua juga kepada pemilihan teman. Karena ternyata jangankan kok anak muda ya, pemerintahan saja sangat tergantung siapa yang dekat dengan dia. Iya. Sebetulnya presiden itu mau baik atau tidak tergantung siapa yang melingkupinya. Pembisiknya. Dan itu menjadi pengaruh dalam hidup. Maka pesan moral yang paling penting adalah mau kongko, mau apa. Kalau temennya nggak jealousan, nanti kasih cyanida itu jadi masalah juga. Iya benar. Nah itu artinya itu menjadi indikator kapan orang itu boleh kongko, di mana dia harus kongko, dan juga suasana. Buat suasana yang baik. Karena kalau kongkonya di tempat-tempat yang semua orang pemabuk-mabuk, suasananya gitu, Ikutan ya, akhirnya. akan ikut. Yang kedua teman-teman dekat tadi. Yang ketiga materinya. Artinya cari materi-materi yang memang nanti ya seperti kalau materinya orang pengangguran, relatif orang itu nanti ya ujung-ujungnya diajak pada kegiatan yang nggak bermanfaat. Saya ingin tahu bagaimana juga proses mengenal sahabat ataupun teman yang akan kita pilih menjadi orang yang terdekat dengan kita. Karena ada satu cerita, tapi nanti aja ya saya ceritain setelah satu ini Top Sini Diceritain, karena setiap cerita Berkesan di hati.